Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Hayati dengan NIM 11910724144 dari jurusan Pendidikan Kimia semester 4 Lokal C. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kimia Organik 2, yaitu tentang mind mapping yang telah saya buat tentang asam karboksilat. Di sini yang pertama yaitu ada definisi atau gugus fungsi dari asam karboksilat. Asam alkanoat atau asam karboksilat merupakan golongan senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional COOH yang terikat langsung pada gugus alkil, sehingga asam alkanoat memiliki rumus umum ReCOOH. Asam karboksilat adalah suatu golongan senyawa hidrokarbon yang juga mempunyai gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus hidroksil yang disebut dengan gugus karboksil. Selanjutnya yaitu ada rumus umum dari asam karboksilat. Rumus umum dari asam karboksilat yaitu CnH2nO2 seperti pada gambar di bawahnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari asam karboksilat. Asam karboksilat ini ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dari asam karboksilat yang pertama yaitu asam karboksilat pada suhu rendah berwujud cair, sedangkan pada suhu tinggi berwujud padat. Yang kedua, asam dengan jumlah C 1-4 yaitu larut dalam air. Asam dengan jumlah C atau atom karbonnya 5 sukar larut dalam air. Dan asam dengan jumlah C lebih dari 6 maka tidak larut dalam air. Sifat fisikanya yang ketiga yaitu titik didih dan titik lele asam karboksilat yaitu tinggi karena antara molekulnya terdapat ikatan hidrogen. Sifat fisika asam karboksilat yang keempat yaitu kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Selanjutnya ada sifat kimia dari asam karboksilat. Yang pertama yaitu asam alkanoat atau asam karboksilat merupakan asam lemah. Semakin banyak atom C yang dimiliki, semakin lemah asamnya. Yang kedua, asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar. Yang ketiga, asam karboksilat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang keempat, asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya. Selanjutnya yaitu ada tata nama dari asam karboksilat. Tata nama dari asam karboksilat itu ada dua jenis, yaitu tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Yang pertama yaitu tata nama IUPAC. Pada sistem IUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana. Akhiran A diganti dengan oat di belakangnya dan di depannya ditambahkan kata asam. Seperti contoh yang pertama yaitu metana. Yang mana metana A-nya diganti menjadi oat menjadi metanoat, kemudian di awalnya diberi asam menjadi asam metanoat. Yang kedua yaitu 2-metilbutana diganti menjadi tata nama asam karboksilat menjadi asam 2-metilbutanoat. Begitu juga dengan yang ketiga. Nah, cara memberi nama pada penamaan IUPAC ini, yang pertama yaitu tentukan dulu rantai utama dengan memilih rantai C yang paling panjang dan mengandung gugus fungsi COOH. Kemudian penomoran atom C ini dimulai dari atom C yang memiliki gugus fungsi. Nah, penulisan namanya ini dimulai dengan nama cabang atau gugus lain yang disusun menurut abjad, kemudian nama rantai pokoknya. Karena gugus fungsi pada nomor 1, jadi nomor gugus fungsi tidak perlu disebutkan. Selanjutnya yaitu tata nama trivial. Nah, nama trivial asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Misalnya, rumus molekul HCOOH sumbernya dari semut. Nama trivialnya asam format dan nama IUPAC-nya yaitu asam metanoat. Yang nomor 2, CH3COOH sumbernya dari cuka, nama trivialnya yaitu asam asetat dan nama IUPAC-nya yaitu asam etanoat.
Begitu juga seterusnya dengan sumbernya masing-masing. Seperti pada contoh di bawah ini, yaitu ada rumus atau rantai karbon dari asam pentanoat dan asam 3-metil-butanoat. Selanjutnya yaitu ada reaksi-reaksi dari asam karboksilat. Yang pertama yaitu ada reaksi asam karboksilat dengan basa, yang mana asam propanoat direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH menghasilkan garam natrium propanoat dan air, yaitu H2O. Kemudian yang kedua yaitu reaksi reduksi asam karboksilat, yang mana asam propanoat direduksi dengan katalis litium aluminium hidrida menghasilkan propanol. Kemudian reaksi yang ketiga yaitu reaksi asam karboksilat dengan tionil diklorida, yang mana asam propanoat itu bereaksi dengan tionil diklorida menghasilkan propanoil klorida dengan gas sulfur dioksida. Reaksi yang keempat yaitu reaksi esterifikasi asam karboksilat dengan alkohol, yang mana di sini ada asam karboksilat direaksikan dengan propanol menghasilkan propil propanoat dan H2O atau air. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi asam karboksilat dengan amonia. Asam propanoat direaksikan dengan amonia yaitu NH3 menghasilkan propanamida dan H2O atau air. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi pada senyawa asam karboksilat. Di sini yaitu asam butanoat dipanaskan dengan suhu tinggi menghasilkan propana dan karbon dioksida yaitu CO2. Selanjutnya yang terakhir yaitu halogenasi asam karboksilat, di mana di situ asam etanoat direaksikan dengan gas klor dengan bantuan fosfor menghasilkan asam trikloroasetat dan hidrogen klorida. Selanjutnya ada kegunaan atau manfaat dari asam karboksilat. Yang pertama yaitu asam format. Asam format atau nama IUPAC-nya asam metanoat berfungsi untuk industri dan menggumpalkan lateks. Yang kedua itu ada asam asetat untuk memberi rasa asam dan pengawet makanan. Selanjutnya asam tatrat mengasamkan minuman dan permen atau untuk fotografi dan keramik. Selanjutnya asam propionat sebagai bahan pengawet baik pada pakan hewan serta makanan untuk konsumsi manusia. Selanjutnya ada asam oksalat yaitu sebagai penghilang karat dan bereaksi pada pembuatan zat warna. Dan asam valerat digunakan dalam parfum dan kosmetik. Kegunaan atau manfaat lain dari asam karboksilat yaitu pada bidang kedokteran. Contohnya yaitu asam askorbat atau vitamin C. Penggunaannya sebagai suatu suplemen vitamin C pada bidang kedokteran. Selanjutnya pada bidang pertanian dan peternakan, asam format pada unggas industri itu kadang-kadang ditambahkan untuk memberi makan dengan tujuan membunuh bakteri E. coli. Juga digunakan sebagai silase, pencelupan, dan finishing tekstil. Terus asam format ini juga digunakan sebagai pengganti asam mineral untuk berbagai produk pembersih. Dan contohnya di bidang laboratorium yaitu asam asetat, asam trifluoroasetat, dan asam format digunakan sebagai pengubah pH stabil dalam HPLC dan elektroforesis kapiler. Kemudian pada bidang polimer, asam karboksilat juga penting dalam pembuatan krayon dan plastik, yang mana bahan-bahan yang berguna seperti penurunan kadar air dan aditif superplastic scissor untuk komposisi semen dibentuk dengan reaksi polimer asam karboksilat dengan polieter, terutama campuran polieter monofungsional dan difungsional, yang mana diturunkan dari eksplosida C2C4, di mana
pemecahan sebagian dari polieter dan esterifikasi polieter dan produk pemecahannya dengan reaktan lain diperoleh. Sekian yang dapat saya presentasikan atau jelaskan dari hasil PPT dan mind mapping yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.